7 dosa yang membuat penghuni neraka mayoritas wanita. Tabarruj. Tabarruj adalah menampakkan, bersolek, atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita. Mereka memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya, serta apapun yang seharusnya ia tutupi dan tidak boleh ia perlihatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Satu, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. 2, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Wanita yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak taat kepada suami. Pernikahan akan berjalan dengan baik jika pasangan suami dan istri dapat memahami kewajibannya yang menjadi hak pasangannya, kemudian melaksanakan kewajiban itu dengan baik. Jika dilihat dari segi keagamaan, saat istri tidak menuruti suami bisa disebut dengan nusyush. Secara bahasa, nusyush berarti tempat yang tinggi atau menonjol. Sedangkan secara istilah nusyush berarti istri yang durhaka kepada suami. Padahal perannya adalah untuk taat kepada suami. Kufur nikmat pada pemberian suami. Setiap wanita yang menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala hendaklah ia mensyukuri apapun pemberian suami. Tidak sepantasnya seorang wanita yang mengharapkan kebaikan akhirat justru mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya dan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Hadis riwayat Nasa'i. Wanita yang meminta cerai tanpa alasan. Dalam Islam sangat melarang setiap wanita muslim melakukan khulu' atau gugatan cerai kepada suami tanpa suatu alasan yang jelas. Dari Sauban radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang meminta talak atau cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Wanita yang mengaku keturunan orang lain. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri tidak akan mendapat bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab.